Halo semuanya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan derivatif. Mungkin terdengar rumit kali ya, tapi coba deh saya jelasin secara sederhana supaya teman-teman juga bisa paham gitu loh. Oke, di sini instrumen derivatif yaitu adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lain yang disebut underlying asset atau aset dasar. Jadi, derivatif ini adalah turunan dari instrumen utama seperti saham, obligasi, indeks saham, atau komoditas. Nah, dari instrumen derivatif ini itu ada beberapa jenisnya, teman-teman. Jadi, kayak pertama itu ada option, yaitu seperti memberikan hak, bukan wajib ya, tapi hak doang. Yaitu untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Jadi hak ini bisa kita gunain nih, walaupun itu bukan kewajiban, seperti itu. Lalu yang kedua ada kontrak berjangka atau biasa disebut dengan futures. Kesepakatan ini tuh untuk membeli atau menjual aset pada harga dan waktu yang ditentukan pada masa depan. Jadi adanya kesepakatan baru bisa terjadi kontrak berjangka ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada swap, yaitu pertukaran arus kas atau aset antara dua pihak sesuai kesepakatan. Jadi kalau ada dua orang yang mau nuker asetnya, nah di situ bisa terjadinya swap seperti itu. Nah, setelah ada jenisnya tadi, terus apa sih manfaat dari instrumen derivatif? Ternyata ada loh instrumen derivatif itu manfaatnya. Yang pertama itu hedging atau lindung nilai ya teman-teman. Seperti teman-teman tahu, kalau harga itu berfluktuasi, jadi resikonya itu pasti ada, yaitu resiko nilai tukar valuta asing atau harga saham. Jadi itu kita untuk melindungi eh, nilai tukarnya seperti itu. Jadi kalau kita beli di saat pasarnya itu sedang naik, ya kita beli sesuai harga yang udah disepakati yaitu hedgingnya seperti itu. Terus yang kedua ada spekulasi. Spekulasi itu berarti memungkinkan investor untuk mengambil keuntungan teman-teman dari perubahan harga aset dasar dengan modal yang relatif kecil. Nah, seperti itu untuk spekulasinya. Lalu yang ketiga itu ada likuiditas dan biaya transaksinya lebih rendah, teman-teman. Jadi kan transaksi derivatif ini biasanya lebih cepat ya, terus juga biaya lebih murah. Nah, maka itu tuh transaksi asetnya lebih murah seperti itu. Likuiditasnya itu cepat seperti itu. Terus perannya itu apa sih di Indonesia? Nah, di Indonesia itu instrumen derivatif itu mulai diperkenalkan di pasar modal ya teman-teman ya. Terus juga diatur oleh berbagai peraturan dari OJK, terus juga eh, Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, perannya itu untuk bertujuan memastikan transaksi derivatif berjalan aman dan transparan. Seperti itu. Mungkin sih itu saja sih ya yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Tapi walaupun itu saja, Eee, menurut saya instrumen derivatif itu masih baru, jadi banyaklah potensi yang harus kita gali seperti itu. Jadi untuk video kali ini selesai, terima kasih udah menonton penjelasan dari saya, sampai jumpa.